Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kita di dalam kasih Tuhan, salam anugerah, salam pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa di dalam Tuhan. Pagi-pagi benar saat kita mencari hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada, Dia dahsyat dan luar biasa. Sebab itu jangan kita jemu-jemu untuk berdoa, sebab di dalam doa ada kuasa. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan bacaan 5 pasal per hari dari kitab Keluaran 21 hingga Keluaran yang ke-25. Bagaimana saudara? Saudara terberkati dengan firman Tuhan? Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak membuat kita mengalami kekuatan baru. Setiap firman yang kita renungkan merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati, mari sebelum kita merenungkan sabda firman, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Pagi-pagi benar ketika kami mencari wajah-Mu, kami bersungguh-sungguh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau bangun mezbah pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Bapa, kami tidak mau main-main di dalam hadirat. Kami tahu ketika kami sungguh-sungguh melakukan ketetapan, maka kami akan menjadi harta kesayangan milik-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah, mau merenungkan firman, kuduskan, berkati, dan kami sambut berkat-Mu, firman-Mu, demi nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman dari Keluaran 21 hingga Keluaran yang ke-25. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan topik yaitu Musa di dalam pelayanan pembebasannya. Ada satu petunjuk Tuhan yang membuat dia mengerti tentang panggilan terutama Israel adalah untuk beribadah. Sebab tujuan Tuhan bahwa bangsa Israel itu keluar dari Mesir adalah untuk beribadah. Karena berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca besar atau garis besar dari Keluaran 21 hingga Keluaran yang ke-25, yaitu yang melanjutkan yang garis-garis besar yang kemarin, di mana Keluaran 20, yaitu antara Keluaran 20 hingga Keluaran yang ke-23 ada peraturan bagaimana hubungan perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya, khususnya di dalam Keluaran 20, saudara. Tuhan menyatakan ke-10 perintah Tuhan. Tuhan berjanji dia akan menjadikan kita sebagai harta kesayangan miliknya. Namun satu hal, ketika sebuah perjanjian itu dilepas, ada suatu ketetapan yang harus dilakukan pihak ke-1 dan pihak kedua, itu pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu antara Tuhan, dia akan menjadikan kita sebagai milik kesayangan, dan antara Tuhan dengan kita harus melakukan ketetapan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sebabnya Keluaran 20 menyatakan hukum-hukum Tuhan, menyatakan perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara, hukum Tuhan tidak berat. Sebab hukum Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang mengasihi Tuhan, melakukannya dengan penuh kasih. Saudara, di dalam Keluaran 20 hingga Keluaran 23 ada perjanjian lama mencatat tentang Taurat-Taurat, bagaimana cara hidup, bagaimana etika manusia-manusia di perjanjian lama yang harus diatur, bagaimana ketentuan antara Tuhan dan budak, bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bangsa Israel pada waktu itu. Itulah yang disebut peraturan-peraturan yang dijabarkan dari ke-10 perintah Allah menjadi aturan-aturan Taurat di bawah. Berikutnya saudara, ada janji-janji Tuhan mengenai tanah perjanjian. Janji Tuhan mengenai tanah perjanjian, yaitu Tuhan menghendaki kita untuk menjadi umat yang setia dengan
Sesungguhnya Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan malaikatnya untuk berjalan di depan bangsa Israel, yang akan membawa bangsa Israel ini untuk dapat menghalau musuh-musuh mereka, yaitu orang Amori, orang Het, orang Pek, Kanaan, orang Hewi, Yebus, mengalahkan mereka. Tapi satu syarat Tuhan, bangsa Israel tidak boleh sujud. Bangsa Israel tidak boleh beribadah kepada Allah mereka dan tidak boleh meniru perbuatan mereka. Tapi bangsa Israel itu harus beribadah kepada Tuhan. Maka janji Tuhan, Dia katakan Dia akan memberkati roti, makanan, dan air minum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Keluaran 24 Tuhan memberikan pengesahan perjanjiannya, di mana di Keluaran 24 ini dikatakan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk naik menghadap Tuhan. Dia bersama Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dia memerintahkan untuk sujud menyembah, ya. Dan Musa sendiri yang diperbolehkan untuk mendekat pada Tuhan. Tetapi mereka yang lainnya, yaitu Nadab, Abihu, dan 70 orang lainnya itu tidak diizinkan untuk mendekat. Bangsa itu juga tidak diizinkan untuk mendekat. Lalu keesokan paginya didirikan mezbah di kaki gunung dengan 12 tugu sesuai ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya orang-orang muda untuk mempersembahkan korban. Jadi janji Tuhan ini disahkan dengan korban. Sesudah itu Musa mengambil sebagian darah lalu ditaruhnya dalam pasu. Diambilnya kitab perjanjian, lalu dibacakan dan didengarkan oleh bangsa itu dan berkata, segala firman akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Lalu dengan darah, Musa mematraikan darah tersebut dan dengan darah itu mengesahkan perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa mengambil darah itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini, yaitu 10 perintah Allah, bahkan dengan penjabarannya yang kemudian dikenal sebagai Taurat. Lalu naiklah Musa, Harun, Nadab, dan Abihu dan 70 orang. Mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak di suatu tanah di suatu yang buatannya seperti lantai. Lalu saudara, Tuhan berfirman secara khusus kepada Musa, hanya kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dan Yosua ini merupakan pengikutnya yang setia. Lalu dia naik ke gunung Tuhan. Kepada tua-tua dikatakan, kalian tunggu di sini. Maka Musa mendaki gunung itu dan awan menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Awan itu menutupi 6 hari lamanya. Jadi di Keluaran 24 pengesahan janji Tuhan, Musa dibawa ke gunung Tuhan dan perjanjian yang sudah dipercayai darah kurban mengesahkan seluruh perjanjian yang ada. Kemuliaan Tuhan tampak seperti api yang menyala. Lalu masuklah Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Tinggal dia di sana 40 hari, 40 malam. Saudara, selanjutnya di garis besar yang berikutnya yaitu ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai ini mulailah Musa mendapatkan perintah dan ketetapan Tuhan untuk beribadah. Jadi ibadah itu merupakan satu panggilan Tuhan pertama di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu sebabnya untuk melakukan sebuah ibadah. Itu adalah inisiatif Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan ketika Ia memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ibadah mendapat petunjuk langsung dari Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Dia mulai menunjukkan segala sesuatu yang menjadi contoh kemah suci dan segala contoh tentang perabotan-perabotan yang haruslah dari kayu penaga, haruslah dari emas murni, haruslah dibuat dengan 4 gelang emas, kayu pengusungnya harus bla bla bla, tabutnya harus seperti ini, dan di dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan diberikan Tuhan. Lalu ada tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan ada kerub-kerub yang harus diletakkan di atas tabut hukum itu. Dan saudara, ada banyak sekali ketentuan bagaimana emas murni itu harus digunakan untuk tabut Tuhan, saudara. 6 cabang ada bunga itu seperti ini, ada kelopak bunga badan seperti ini, dan lain sebagainya. Di dalam Keluaran 20 disampaikan perintah Tuhan bagaimana sebuah mesbah, sebuah tabut yang layak di hadapan Tuhan. Jadi mulai diajarkan bagaimana tabut perjanjian itu harus dibuat dan menjadi satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi bangsa Israel untuk beribadah. Kesimpulan dari firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, saudara, bahwa panggilan Tuhan pada bangsa Israel itu adalah beribadah. Dan untuk melakukan ibadah ini, ada perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan untuk menyatakan bagaimana cara beribadah, dan untuk menyatakan pola ibadah yang sesungguhnya, untuk menyatakan bagaimana pola beribadah yang menurut kacamata surgawi, Tuhan mengajarkan langsung kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, di Gunung Kudus, ketika Musa berhadapan muka langsung dengan Tuhan. Saudara yang diberkati, di Keluaran 23 saya akan masuk ke dalam perenungan yang lebih dalam lagi, bahwa panggilan terutama dari bangsa pilihan Tuhan yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 23 ayat 20 hingga 25. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dirimu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk mengesahkan perjanjian, dia memberikan janji-janji mengenai tanah perjanjian. Dan janji-janji mengenai tanah perjanjian itu dikatakan engkau nggak akan berjalan sendiri. Ada aku utus malaikat untuk berjalan di depanmu. Hello saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah Tuhan memerintahkan sesuatu dan dia tidak menyertai. Tidak pernah ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, dia tidak memperlengkapi. Selalu ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, bahkan ketika dia memberikan perjanjian, dia kawal, saudara. Bagaimana cara dia kawal? Dia utus malaikat Tuhan berjalan di depan. Saudara-saudara perhatikan. Kalau hari ini engkau berkata, aku merasa sendiri, aku minta pernyataan Tuhan. Engkau enggak minta pun, Tuhan berjanji menyertai. Namun satu hal, kalau Tuhan menyertai, yang harus kita lakukan itu adalah memahami ketetapan, kehendak, dan maksud Tuhan dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan, aku mengutus malaikat di depan untuk melindungi engkau. Jadi gak usah capek saudara bilang, Tuhan aku butuh perlindungan. Gak usah capek saudara. Karena inisiatif untuk melindungi engkau itu dari Tuhan. Dia sudah utus malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan tersedia untuk kita semuanya. Namun satu hal, kemana dulu kita akan dibawa. Bukan berarti ketika engkau berjalan, engkau mau pergi ke satu tempat, lalu engkau bilang, Tuhan lindungi aku ke tempat ini. Padahal bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Tentunya Tuhan akan melindungi ke tempat mana yang Tuhan kehendaki untuk engkau pergi. Sebuah pengutusan akan berlaku segala ketetapan-ketetapan jikalau kita pergi ke tempat di mana kita diutus.
Kita diutus ke kota A, tentu kita dilindungi ke kota A. Kita tidak diberikan petunjuk untuk pergi ke kota B. Itu sebabnya penting kemana kita tuju. Itu ada perlindungan Tuhan. Ayat 21 dikatakan, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataan dari malaikat tersebut. Janganlah engkau mengundurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Jadi saudara, musuhnya engkau, musuhmu akan menjadi musuh Tuhan. Lawanmu akan menjadi lawannya Tuhan. Dan ketika lawanmu menjadi lawannya Tuhan, Tuhan akan bekerja dan melindungi engkau. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, janji Tuhan bukanlah janji omong kosong. Janji Tuhan bukanlah janji yang seketika ketika dia berjanji lalu dia tidak menggenapi, saudara. Dia adalah Tuhan. Dan ketika dia berjanji, dia pasti memegang janjinya. Tuhan bilang, semua ini perlindungan, penyertaan, bahkan Tuhan akan melawan musuh-musuh itu akan dia sediakan bagi kita. Tapi kamu harus beribadah. Saudara, ada reward yang begitu besar yang Tuhan tawarkan. Syaratnya satu, beribadahlah. Saudara, sering sekali saya mendengar kesaksian bagaimana saya sering kali melayani keluarga-keluarga muda ya. Keluarga-keluarga muda yang di ujung tanduk hendak bercerai. Keluarga-keluarga muda yang di ujung tanduk yang tidak saling rukun satu dengan yang lain karena pasangannya berselingkuh, pasangannya itu melakukan KDRT dan lain sebagainya, atau pasangannya itu sulit membangun hubungan. Saya seringkali melayani juga orang-orang yang punya pergumulan, masalah dalam karakter, relationship satu dengan yang lain. Firman Tuhan menjanjikan kita beroleh perlindungan. Kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau disembuhkan, kalau kita mau ada perlindungan penyertaan dari Tuhan, satu yang kita harus perlukan, saudara, itu kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan ibadah Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Itu berbicara soal pemenuhan kebutuhan. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara-saudara, penyakit sekarang semakin bervariasi, semakin kreatif. Ada penyakit jasmani, ada penyakit ada penyakit sosial, ada penyakit banyak hal, bukan sekedar penyakit yang secara fisik kita mendapatkan seperti orang Israel pada waktu itu, kusta dan lain sebagainya. Tapi penyakit yang sekarang itu bermacam-macam, bahkan varian-variannya lebih lagi macam-macam. Cancer, penyakit jantung, penyakit regeneratif, juga penyakit asam urat, paling banyak penyakit asam lambung karena banyak pikiran. Ada juga penyakit yang banyak sekali kita hadapi akhir-akhir ini, tahu kan saudara, pandemi virus yang mengakibatkan banyak penyakit. Jadi penyakit ini sebenarnya ada hal yang ditakuti manusia. Dan kalau kita takut kita sakit, kalau kita takut mati, kita takut sakit, kuncinya adalah saudara, ibadah. Ia akan memberkati roti makananmu, Ia akan memberkati air minummu, Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Kita khawatir gaji kita bulan ini nggak cukup. Gaji kita bulan ini nggak cukup untuk membayar angsuran rumah, angsuran hutang, angsuran mobil, angsuran motor. Itu berbicara apa, saudara? Pemenuhan kebutuhan. Namun ingat satu hal, kalau kita beribadah, Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit hati, itu berbicara penyakit, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua kebutuhan kita sebetulnya sudah dijanjikan bahwa kita akan disertai, dilindungi, diberkati, dan dijauhkan dari segala penyakit kita. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan, katakan di ayat 22, aku akan memusuhi musuhmu, aku akan melawan lawanmu. Dan kerajaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan di atas kita. Jadi panggilan terutama dari bangsa pilihan yang dibawa keluar dari Mesir adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Tersirat di dalam seluruh kehendak Tuhan pada waktu Musa dan Harun menghadap Firaun. Dia sudah katakan itu kepada Firaun. Keluaran 5 ayat 1. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku. Keluaran 8 ayat 1. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Musa dan Harun itu pergi menghadap Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Tujuannya untuk beribadah. Bahkan Tuhan berkata, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Pergilah menghadap Firaun dan bicaralah padanya, katakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 10 ayat 3 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak dan merendahkan diri di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir adalah untuk beribadah kepadanya. Keselamatan itu adalah bonus, tapi yang terutama adalah supaya umatnya bisa beribadah kepadanya. Perenungan pada pagi hari ini adalah, sudahkah kita memahami makna ibadah yang sesungguhnya? Ibadah bukan supaya kita memiliki agama. Ibadah bukan supaya kita memiliki status orang yang percaya. Tapi ibadah itu adalah perintah Tuhan. Panggilan Tuhan yang terutama. Sejak dari bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Satu-satunya kehendak Tuhan bisa beribadah. Karena jangan memandang ibadah ya saudara. Kedua, hargailah ibadah. Sudahkah kita melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Oh, saya masuk gereja setiap minggu. Saya ada ibadah tengah minggu, saya ada ibadah komisi penginjilan dan doa. Saya berdoa untuk orang sakit. Benar, saudara. Tapi ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Makanya kenapa keluar ketetapan-ketetapan Tuhan? Karena tubuh kita harus dikuduskan pada saat kita beribadah. Saudara, banyak orang yang karena saking seringnya beribadah, nilai ibadah itu direndahkan. Dan kalau kita mencari Tuhan pagi-pagi benar, orang kadang ngapain berdoa? Ngapain untuk harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Oh, firman Tuhan ini kalau Ibu Pendeta Priscilla sudah renungkan, saya sudah tahu. Jadi saya nggak perlu mengulang. Jadi kalau ada khotbah 45 menit, saya cari intinya aja. 5 menit, sudah saat tantangan. 5 menit terakhir pada saat doa berkat. Atau 5 menit di tengah. Jadi kita kalau mau memang betul-betul menghargai ibadah, itu dari awal sampai akhir kita itu masuk di dalam ibadah. Ada pujian dan penyembahan. Ya, ada doa. Jadi ibadah itu adalah serangkaian kegiatan yang menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kalau kita beribadah, kita cuma kutip 5 menit dari khotbah. Misalnya khotbah ada 45 menit yang saudara cuma dengarkan itu 5 menit yang inti-intinya saja. Padahal di tengah-tengah rangkaian ibadah tersebut itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Bagaimana roh kita ditangkap, bagaimana roh kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah ibadah yang mengubahkan hati. Itulah ibadah yang menjamah roh. Itulah ibadah yang menjamah jiwa. Sehingga ketika kita melakukan proses peribadatan, roh dan jiwa dan tubuh kita itu dipulihkan. Hargai ibadah. Kalau engkau diizinkan Tuhan untuk beribadah,
45 menit engkau dengarkan firman, nikmati keseluruhannya. Bukan hanya sepotong-sepotong. Karena apa? Saya kan cuma mau intinya aja. Oh, saudara mau intinya aja. Tetapi firman Tuhan, bukan karena ada di pikiran kita sudah bisa melakukannya. Tetapi di dalam perenungan itu melibatkan hadirat Tuhan. Di dalam perenungan melibatkan pemahaman dan kuasa yang bekerja di dalam seluruh rangkaian ibadah. Kita menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah proses untuk mengenal Tuhan. Jadi saudara, hargai sungguh-sungguh ibadah. Dan kalau engkau malas bangun pagi, engkau malas untuk berdoa, engkau berkata, saya sudah dengar kok kata firman Tuhan di pendeta. Pendeta itu diberkati. Kenapa? Karena dia yang merenungkan. Engkau cuma hadir di sana untuk mendengarkan 5 menit potongan firman Tuhan. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari berkat ibadah itu kita tidak. Saya sudah menerima doa berkat 5 menit terakhir. Betul saudara. Tapi engkau gagal untuk merenungkan keseluruhan. Apalagi orang yang pas doa berkat itu udah keluar, udah pulang. Saya sibuk, saya nggak ada waktu lagi. Saya keluar dan tidak terima berkat. Doa berkat itu. Saudara, ibadah mengandung janji. Yang pertama memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6-8, ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Amin. Yang kedua, ibadah memberikan kekuatan. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ibadah memberikan kekuatan. Kalau kita menjalankan ibadah itu sungguh-sungguhlah. Jangan kita memungkiri kekuatannya, sebab ibadah memberikan kekuatan. Pada saat engkau beribadah, engkau dipulihkan, engkau diberkati, engkau dikuatkan. Itu sebabnya orang yang tekun beribadah, dia akan sanggup untuk menerima kekuatan baru dari Tuhan. Yang ketiga, ibadah itu menyelamatkan. Keluaran 12 katakan, apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan padamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Apabila anak-anakmu berkata, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Saudara, ibadah itu adalah sesuatu yang menyelamatkan. Kenapa? Karena orang yang memelihara ibadah, dia merenungkan, dia mengetahui, dia percaya bahwa ibadah itu menyelamatkan. Mazmur 2 ayat 11 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Kenapa saudara? Tidak ada orang yang memiliki Tuhan yang sehebat kita. Tetapi kita diizinkan untuk bertemu. Dan ibadah itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Bagaimana sih kita bertemu dengan seseorang yang penuh dengan kuasa? Makanya kita harus sungguh-sungguh dan dengan takut dan gentar itu mencium kaki. Beribadah juga dengan sukacita, datang dengan sorak-sorai. 2 Tawarik 20 katakan, Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu ketika mereka beribadah, Tuhan menolong mereka. Saudara, ibadah mengandung janji. Makanya marilah kita sungguh-sungguh melakukannya hingga hari kedatangan Tuhan. Ibadah kalau dari terjemahannya dari istilah Ibrani yaitu avoda, aboda, atau ini dalam rumpun bahasa Arab kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah ibadah. Ibadah itu sama dengan amanah atau amanat. Menurut Kamus Besar Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang disertai didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ibadah saudara itu adalah memaknai pertolongan Tuhan, dan ibadah itu membawa kita pada keselamatan. Yang terakhir saya mau katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kiranya Engkau memberkati keadaan kami untuk kami sungguh-sungguh percaya bahwa ibadah mengandung janji, ibadah memberikan kekuatan, ibadah menyelamatkan, dan ibadah adalah panggilan Tuhan yang terutama bagi bangsa Israel. Ibadah adalah panggilan yang utama dalam diri kami, karena di dalam ibadah kami diizinkan untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan, pencipta semesta alam yang berkuasa
dan sanggup untuk menyelamatkan. Diberkatilah setiap orang yang datang pada Tuhan. Mari terima berkat. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah keluar masukmu. Tuhan akan menghalau segala sakit penyakitmu. Dia akan memberkati roti dan air minummu. Dan Dia akan menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu. Penyakit hati, penyakit sosial, penyakit apapun yang ada di dunia ini, Tuhan akan menghalau daripadamu. Dan beribadahlah supaya kita bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya menyembuhkan. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.